Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Fauzia dari 1 TMAB akan menjelaskan tentang faktorisasi bilangan bulat. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi 4.1, yaitu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat positif itu sendiri disebut bilangan prima. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit. Contoh barisan bilangan prima yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan selanjutnya. Jadi bilangan prima ini hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. 2 hanya bisa dibagi 2 dan 1, 3 hanya bisa dibagi oleh 3 dan 1. Lalu ada bilangan komposit, yaitu bilangan yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima. Jadi bilangan komposit itu adalah bilangan-bilangan selain bilangan prima. Lalu ada teorema faktorisasi bilangan bulat. Teorema 4.1, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Contohnya yaitu misal 10 ya. 10 itu dapat kita bagi dengan 2. 2 ini kan bilangan prima ya. Nah, 10 juga kita dapat bagi dengan 5 ya. 10 dapat kita bagi dengan 5. 5 juga merupakan bilangan bulat. Contoh lainnya yaitu 7. 7 dapat kita bagi dengan berapa yang bilangan prima? Kita dapat bagi dengan 7. Nah, jadi setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima ya. Lanjut ada teorema 4.2, di mana setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Berarti bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah bilangan prima seperti yang di atas tadi, teorema 4.1, atau bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Contoh singkatnya itu 9. 9 kan bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 ya. Nah, 9 ini dapat kita nyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Berapa kali berapa? Ya, benar, 3 dikali dengan 3. 3 itu kan bilangan prima ya. Nah, ini ada contoh lagi nih. 5.544. Itu kan ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7 dan kali 11. Ini semua kan juga bilangan prima. Jadi bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau dapat dinyatakan sebagai bilangan-bilangan prima. 10 juga bisa nih. 10 kan lebih besar dari 1. 10 bukan bilangan prima, tetapi 10 dapat kita nyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima nih. 2 kali 5. Kan 2 sama 5 bilangan prima ya. Lanjut. Nah, kita akan coba menentukan FPB dan KPK ya. Soalnya tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252. Kalau dulu kita diajarin, FPB dan KPK itu, kalau FPB kan kita pilih yang ada di semua bilangan, dan pilih pangkat yang paling kecil. Nah, kalau KPK, kita pilih pangkat yang paling besar. Kita bisa pakai pound factor ya untuk cari ini berapa aja. Nah, ini udah dicari. Kalau 198 itu 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 11.
Kalau 216, 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3, 252, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2 kali 7. Nah, untuk menentukan FPB dan KPK, itu kan harus sama semua, harus ada semua bilangan di 3 faktor ini ya. Tapi ini gimana? Cuma ada 2, 3, 11, ada 2 sama 3. Ini cuma 2, 3 sama 7. Nah, caranya kita tambahin bilangin bilangan yang kurang. Ini kan bilangannya ada 2, 3, 11 sama 7. Nah, kita tambahin nih di bawah nih yang kurang. 198 kan 2, 3, 11. Kurang 7 dong, kita tambahin 7. Pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Karena berapapun bilangan yang di pangkat 0, itu kan sama dengan 1. Jadi kita tulis pangkat 0 di sini, 7 pangkat 0. Yang 216 juga sama. Ini kan cuma 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Kurang 7 sama 11. Kita tulis 7 pangkat 0, 11 pangkat 0. Yang 252 juga sama ya. Ini cuma kurang 11, berarti kita tulis 11 pangkat 0. Lalu kita cari FPB. Nah, kalau tanda kurung seperti ini berarti FPB. Kalau mau cari FPB, kita tadi gimana? Kita pilih pangkat yang paling kecil. Nah, dari bilangan 2 ini, 3 bilangan 2 ini, yang pangkatnya paling kecil itu kan 2 pangkat 1. Nah, kita tulis nih. Yang 3 pangkat 2, yang bilangan 3 maksud saya, yang paling kecil pangkatnya itu 3 pangkat 2. Kita tulis 7. Paling kecil itu pangkat 7,0. 11 juga 7. 11 itu pangkat terkecilnya 11 pangkat 0 ya di sini ya. Di 3 ini. Tulislah. Nah, lalu kita jumlah nih. Maksudnya kita kalikan, 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 kali 7 pangkat 0 kali 11 pangkat 0. Kalau pangkat 0 kan 1 ya, berarti sama saja kali 1 kali 1. 2 pangkat 1, 2, 3 pangkat 2, 9. 9 kali 2, 18. Nah, ini kita cari KPK ya. KPK tandanya kurungnya seperti ini ya, ingat-ingat. Kalau KPK, kita itu kebalikan dari FPB. Kalau FPB kita cari pangkat yang terkecil, kalau KPK kita cari pangkat yang terbesar. Nah, ini nih pangkat terbesarnya. 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7 pangkat 1, dan 11 pangkat 1. Bisa kita hitung hasilnya 16.632. Jadi FPB dan KPK dari 198, 216, dan 252 adalah 18 dan 16.632. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal nih. Teman-teman bisa banget ikut kerjain ya. Tentukan FPB dari 1298, 1600, dan 2025. Ini tanda kurungnya kayak gini, ingat-ingat ya teman-teman, kalau tanda kurung kayak gini, FPB. Coba teman-teman bisa kerjain dulu ya. Gimana nih, udah hasilnya ketemu berapa? Sama nggak nih, hasilnya 1 ya. Nah, kok bisa 1? Mari kita hitung. Kalian bisa pakai pound factor ya untuk cari ini, tapi agak ribet ya, bisa pakai yang garis-garis. Nah, syarat dari FPB kan tadi harus ada di semua bilangan nih. Ini 2 harus ada di 3-3-nya. 3 juga harusnya ada. Tapi ini kok nggak ada semuanya. Caranya kita pakai yang ditaruh yang pangkat 0 tadi ya. Ini kan bilangannya ada 2, 3 sama 5. Nah, berarti kita taruh nih di sini. Ini udah ada 2, udah ada 3, kurang 5. Kita taruh. Ini kurang 3, kita taruh 3 pangkat 0. Ini kurang 2, kita taruh juga 2 pangkat 0. Nah, tinggal kita cari FPB-nya ya. FPB itu kan kita pilih pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil dari 2 di sini berapa? 2 pangkat 0. Tulis 2 pangkat 0. Sini juga sama, 3 pangkat 0. Ini 5 pangkat 0. Nah, kalau pangkat 0 berarti apa? Berarti semua bilangan yang di pangkat 0 itu hasilnya 1. 1 kali 1 kali 1. Hasilnya 1. Nah, jadi kesimpulannya kalau FPB tetapi di 3-3-nya ini
kok nggak sama semua? Pasti hasilnya 1 ya teman-teman, karena kita pilih pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecilnya 0, berarti hasilnya 1. Lanjut ke teorema 4.3, jika n suatu bilangan komposit, maka n memiliki faktor k dengan 1 kurang dari k kurang dari sama dengan akar n. Teorema 4.4, jika bilangan bulat positif n tidak memiliki faktor prima p dengan 1 kurang dari p kurang dari sama dengan akar n, maka n suatu bilangan prima. Contohnya gimana ya? Mari kita bahas. Kita akan mencari bilangan prima di bawah 100 dengan bantuan saringan Eratosthenes menggunakan teorema 4.3, yaitu ini tadi 1 kurang dari K kurang dari sama dengan N ya. Kurang dari sama dengan akar N. Nah, akar N-nya ini 100. Kita tulis 100. Nah, akar 100 itu kan 10 ya. Kita tulis akar 100 itu 10. 10. Nah, lalu kita cari nih bilangan-bilangan prima di bawah 10. Yaitu ada 2, ada 3, ada 5, dan juga ada 7. Nah, ada 7. Setelah itu, kita cari di saringan ini bilangan-bilangan kelipatan dari 2, 3, 5, dan 7. Maksud dari bilangan kelipatan itu bilangan yang habis dibagi oleh 2, yang habis dibagi oleh 3, 5, dan 7. Nah, pertama-tama ini kita benerin dulu. Bilangan prima yang di bawah 10. 2, 3, 5, dan 7. Nah, pertama kita cari bilangan kelipatan 2 atau bilangan yang habis dibagi 2. Ada 4, coret. Coret, 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 ini coret ya. Coret. Kita coret juga bisa, coret. Nah, coret. Ini sampai bawah ya, bisa dicoret. Kita coret, 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 coret. Nah, kelamaan. Ini kita coret, coret karena ini habis dibagi 2. Nah, ini juga ya. Coret, 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 coret. Dah. Ih, elek mana? Terus. Nah, ini juga habis dibagi 2, kita coret sampai bawah. Nah, ini habis dibagi 2. Lalu kita cari bilangan kelipatan 3. Nah, 9 nih. 9. 16. Tuh, 19 enggak. 29. 29 enggak, Deng. 27. 21. 23. 39. 4. Enggak ya. Lanjut. Yang habis dibagi 3. Nih, 51. 81 habis bagi 3. 93. 3. 45 bisa nih. 45 bagi 3 bisa. 7 bisa. 7. 6, 9. Nah, kayaknya udah ya bilangannya.
habis dibagi 3. Kita lanjut ke bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ini tentunya ya. Habis dibagi 5. Nah. Udah nih ya yang bisa dibagi 5. Lalu yang habis dibagi 7. Habis dibagi 7 itu 28, 9, 3. Nah, ini 49. Nah, susah banget. Terus yang habis dibagi 7 nih 77. Aku udah nggak lama kan yang besar ya. Udah sakit ya. Ini kemana sih yang bawah sering. Nah, ini udah semua ya. Nah, ini sisanya berarti adalah bilangan prima yang di bawah 100. Ada 11, 12, 17, 19, 19, 29, 37, 47, 23, 31, 41, 61, 91. Nah, kita langsung lihat aja. Nah, dengan menggunakan teorema 4.3 kita bisa mencari bilangan-bilangan prima di bawah 100. Kita bisa juga bisa coba mungkin ya bilangan prima di bawah 200. Caranya tinggal akar 200 itu kan akar 200 itu 14 ya kalau nggak salah, 14 sekian. Nah, berarti kita tinggal cari bilangan prima di bawah 14. Setelah itu kita tinggal bisa pakai saringan Eratosthenes ya, bisa kita coret-coret seperti ini. Nah, lanjut ya. Lanjut kita ke teorema 4.4. Jika bilangan bulat positif n tidak memiliki faktor prima p dengan 1 kurang dari p kurang dari sama dengan akar n, maka n suatu bilangan prima. Contoh, apakah 201 adalah bilangan prima? Kita dapat menyelesaikannya dengan teorema 4.4. Dengan 1 kurang dari p kurang dari akar n. N-nya ini 201. Kita tulis di sini. Kita hitung dulu akar 201 ini adalah 14, sekian. Nah, maka dari itu kita cari bilangan prima atau P di bawah 14. Ada 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Setelah itu kita cari apakah 201 habis dibagi oleh bilangan-bilangan prima ini atau tidak. Jika 201 tidak dapat habis dibagi oleh bilangan prima ini, maka 201 adalah bilangan prima. Nah, bisa kita lihat di sini nih, tidak memiliki faktor prima. Jadi jika 201 tidak habis dibagi bilangan-bilangan prima ini, maka 201 adalah bilangan prima. Nah, caranya mudahnya itu seperti ini. Jika 201 dibagi oleh bilangan-bilangan ini, jika hasilnya koma semua, maka 201 adalah bilangan prima. Tetapi jika 201 dibagi oleh bilangan-bilangan prima ini dan di salah satu bilangan ini itu hasilnya nggak koma, itu maka bisa kita simpulkan bahwa 201 bukan bilangan prima. Nah, kita bisa cek ya pakai kalkulator. 201 dibagi 2 itu hasilnya koma atau tidak. Bagi 3 hasilnya koma atau tidak. 201 dibagi 5 terbagi habis atau tidak. Nah, kita bisa hitung ya.
Ternyata setelah dihitung, 201 ini habis dibagi oleh 3. Nah, gimana syarat bilangan prima ini kan tidak memiliki faktor prima atau tidak dapat habis dibagi oleh bilangan prima. Tetapi 201 ini habis dibagi 3. Nah, karena 201 dibagi 3 ini kan hasilnya 67. Hasilnya bukan koma, berarti 201 habis dibagi 3 dan memiliki faktor prima, di mana di sini penjelasannya tidak memiliki faktor prima. Maka 201 bukan bilangan prima. Kita bisa kasih contoh lain, misal N-nya ini adalah 31. Nah, 31. Akar dari 31 ini, akar 31 itu adalah 5, sekian ya. 5, sekian. Bentar, ini. Nah, 5, sekian. Kita cari bilangan prima di bawah 5. Itu ada 2, ada 3, dan ada 5. Kenapa 5 ikut? Karena ini kan rumusnya kurang dari sama dengan. Nah, kalau sama dengan berarti ikut. Nah, kenapa ini 14 nggak ikut? Kan 14 bukan bilangan prima. Nah, kita cari apakah 31 habis dibagi 2, 3, atau 5. Jika 31 tidak habis dibagi oleh bilangan-bilangan ini, maka 31 adalah bilangan prima. Nah, bisa kita hitung dulu ya. Setelah kita hitung, ternyata 31 ini tidak habis dibagi oleh bilangan-bilangan ini. Nah, berarti 31 tidak memiliki faktor prima. Maka dari itu 31 adalah bilangan prima. Jadi kesimpulannya itu kalau misal 31 dibagi 2 atau dibagi 3 atau dibagi 5, kalau hasilnya koma semua, berarti ini adalah bilangan prima. Nah, kalau 201 ini kan kalau dibagi 3 hasilnya ke koma. Berarti ini bukan merupakan bilangan prima. 201 bukan merupakan tidak sama dengan bilangan prima. Nah, kalau 31 adalah bilangan prima. Karena 31 tidak memiliki faktor prima atau tidak habis dibagi oleh 2, 3, dan 5. Ya, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika penjelasan saya masih kurang jelas, tetapi semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Jika banyak kurangnya itu kesalahan dan kekurangan saya, jika ada lebihnya itu adalah kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.